Ya, salam kerajaan. Puji Salam Tuhan, kerajaan. kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Pastikan manusia roh kita pada malam hari ini selaras dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami selaraskan frekuensi roh kami Tuhan Yesus untuk menangkap firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap sedia Tuhan. Kami sendengkan telinga rohani kami untuk mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Oh Raya Syakara Takarabayasya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh Rabaya Syakara Takarabayasya. Irabaya Syakara Takarabayasya. Haleluya. Maha karyamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggalkan tempat termulia, terobos tempat gagalku. Di peluh darah Kau telah ambil keputusan besar untuk meminum cawan murka yang jadi bagianku. Aku bersyukur untuk maha karyamu di hadiratmu. Di hadiratmu ku sadar dalam tubuhku tersimpan rohku yang baru serupa segambar dengan dirimu. Mahakarya yang menakjubkan Kau lukis dengan tetes darahmu. Kristus dalamku adalah mahakaryamu. Haleluya, roh dalamku bergelora. Kau telah nyatakan misteri Kristus.
memerintah bagi kami Tuhan umat-Mu, gerejamu, kerajaan Yesual. Terima kasih Tuhan, kami menerima mandat kerajaan untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyelesaikan destiny kami Tuhan yang sudah Engkau tetapkan. Orangnya syakarata kadabayeshe, biarlah kami hanya memandang Engkau Tuhan, pandang tahta kasih karunia-Mu Tuhan, menyentuh Engkau Tuhan. Orangnya syaka, kirabayeshe, karata kadabayeshe. Yesus, Yesus, Yesus. Orabayeshe, karata kadabayeshe. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, keagungan, kejayaan kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, oh glory, glory bagi-Mu, Hosana. Terima kasih Yesus. Waraya syakarata kadabayashe, dirabaya syakarabayashe. Biar kami hanya mau pandang Engkau Tuhan, kami selaraskan frekuensi roh kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini, kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Waraya syakarata kadabayashe, dirabayashe karabayashe. Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Engkau memerintah, Engkau berkuasa bagi hidup kami Tuhan. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Amin. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Yesus. Oh ratakaya syakadabayashe. Terima kasih Tuhan. Oraya syakarata kadabayashe, dirabaya syakarata kadabayashe karabayashe. Mari berbahasa roh, mari serahkan frekuensi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kita akan menerima firman yang original dari surga, bersumber dari Allah dan tahta. Oh, karatakaya syakarabayashe, oraya syakarata kadabayashe karabayashe karabayashe, oraya syakarata kadabayashe karabayashe karabayashe. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kerajaan yang tiada akhirnya, kemuliaan yang tiada batasnya, keagungan dan kuasa dari senap raja kerajaan datang, pemerintah kerajaan
Terima kasih Bapa Surgawi, malam hari ini kembali kami bertemu dalam kasih karunia Allah. Amin. Untuk mendengar firman-Mu dari rumah-Mu, ya Bapa Surgawi. Biarlah firman yang dibentangkan pada malam hari ini, firman yang berasal dari Bapa Surgawi. Amin. Sehingga memberi makan bagi manusia roh kami. Kehidupan rohani kami membutuhkan makanan dari sorga. Amin. Itulah kehidupan kami yang sesungguhnya. Yes. Kami memakan roti yang dari sorga, yaitu firman Allah yang hidup untuk kebutuhan manusia rohani kami. Amin. Kembali mau dipuaskan oleh kebenaran firman. Kami hanya hidup oleh karena kasih karunia Allah, dan kami hidup oleh karena firman Allah. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi makanan bagi manusia rohani kami yang sesungguhnya. Ya. Perkuat kami dengan kuasa Roh Kudus, dan dimanapun kami berada malam hari ini, kami mendengarkan Tuhan sendiri yang berbicara. Ya. Hamba-Mu menjadi saluran daripadamu Tuhan, Ya. tetapi Engkau oleh Roh-Mu Tuhan Yesus bekerja sampai dimanapun suara ini boleh terdengar, dan kami akan mendengarkan suara Tuhan malam hari ini. Amin. Lewat kebenaran firman Allah. Kami siap sedia untuk membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan salam kerajaan. Salam Kita kerajaan. mengucap syukur boleh kembali bersama-sama bertemu Ya. dalam kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam surat Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Korintus pertama, surat Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Korintus, atau surat yang kedua daripada Paulus kepada jemaat yang ada dalam perjanjian baru. Dikirim surat kepada mereka supaya kehidupan mereka benar-benar terfokus hanya kepada panggilan surgawi. Ya. Hal-hal rohani yang mereka utamakan dalam kehidupan mereka. Pada ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan bahwa meskipun secara lahiriah tubuh kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Dan ini yang luar biasa, yang menjadi pegangan bagi kita sekalian. Ya. Bahwa manusia rohani kita, manusia roh kita, atau kehidupan rohani kita dibaharui terus-menerus Amin. oleh Tuhan. Sampai kita menjadi serupa, segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Amin. Ini pembaharuan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Secara alam roh, bukan secara jasmani. Ya. Apabila kita memiliki iman seperti ini, maka keadaan-keadaan yang terjadi sekeliling kita tidak akan mempengaruhi kita lagi. Ya.
Itu sebabnya pada ayat yang ke-17 Rasul Paulus berkata di sini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, apabila kita memiliki iman yang sama, seperti kata firman Tuhan tadi, kita dibaharui terus-menerus Ya. kehidupan rohani kita. Jadi satu hal yang kita harus perhatikan adalah bagaimana kehidupan rohani kita dibaharui terus-menerus. Ya. Amin. Roh kita yang baru ini, Ya. manusia kita yang sebenarnya, itu di dalam kehidupan kita. Ya. Yang rohani ini, yang kami sudah katakan yang lalu, bahwa ketika langit dan bumi ini belum terbentuk, belum diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah ada. Ya. Sehingga alam yang pertama ada di seluruh alam jagat raya ini adalah alam rohani. Ya. Yang jasmani nanti muncul berikutnya. Ya. Nanti muncul setelah Tuhan menciptakannya. Dan kehidupan kita yang di dalam ini adalah manusia kita yang sebenarnya. Amin. Itulah yang berasal dari sorga, Ya. yang berasal dari diri Tuhan, yang Tuhan anugerahkan, yang Dia berikan menjadi ciptaan yang baru. Ya. Roh yang lama itu keturunan dari Adam sudah mati di dalam, sehingga perlu dikuburkan, dan kita memiliki yang baru, yang dari Tuhan, Amin. material surgawi. Nah, inilah yang dilupakan oleh banyak orang, sehingga orang begitu sibuk di dunia ini melupakan hal yang paling penting dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan rohani. Ya. Dan dikatakan tadi oleh firman Allah, dibaharui terus-menerus. Dibaharui terus-menerus. Dan kalau dikatakan firman Allah, kita mementingkan, mengutamakan hal ini, maka sekalipun ada penderitaan yang sedang terjadi, entah di dunia ini, dalam pribadi saudara yang berbeda-beda Ya. satu dengan lainnya, tidak akan lagi mempengaruhi kehidupan kita Ya. masing-masing. Ya. Amin. Sebab kita tahu kepada siapa kita percaya, kepada Tuhan Yes. yang adalah roh adanya, Amin. yang tidak kelihatan secara jasmani, tapi secara iman kita percaya. Ya. Sebab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, alam roh itu kita dapat memasukinya dengan iman, Amin. bukan secara lahiriah. Ya. Kalau iman kita terbangun seperti itu, maka keadaan-keadaan lahiriah tidak akan mempengaruhi kita lagi. Ya. Kita tahu tujuan hidup kita, kita mengerti apa yang sedang terjadi, Ya. apa yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan kita, bahwa kita sedang dibangun oleh Tuhan Amin. menjadi batu yang hidup dalam satu bangunan rohani. Ya. Oleh karena itu, berilah diri kita menjadi batu yang hidup itu, Yes. menjadi Amin. bahan dari bangunan rohani yang besar Iya. yang Tuhan sedang buat pada akhir zaman ini. Ya. Di mana-mana tempat, aktivitas Tuhan adalah membangun gerejanya sendiri Ya. secara rohani. Amin. Dan meskipun ada ujian, ada tantangan dalam hidup kita, tetapi tidak akan mempengaruhi kita lagi apabila kita terbangun sesuai dengan kehendak Tuhan, Ya. sesuai dengan rencana Tuhan itu. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Iya. Memang Tuhan luaskan ada penderitaan-penderitaan yang kita alami, tapi dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan telah sediakan kepada kita, tidak ada artinya. Iya.
semua hal-hal yang Tuhan luaskan itu, kalau kita boleh menderita. Itu sebabnya Paulus katakan penderitaan ringan. Iya. Kita berpegang kepada firman Allah ini. Ya. Mengapa orang katakan penderitaanku terlalu berat? Ada hal yang aneh di sana. Ya. Atau ada yang kurang dalam hidup kita. Mungkin manusia roh kita itu masih terlalu kecil. Atau kehidupan rohani kita masih terlalu lemah. Ya. Itu sebabnya patut kita selalu terkait dengan Iya, amin. pelayanan. Ya. Mendengar firman Allah terus menerus, supaya manusia roh kita Ya. diperkuat. Amin. Kehidupan rohani kita akan bertambah-tambah Yes. Ya. lewat mendengarkan firman Allah. Ya. Ya. Sebab dengan mendengarkan firman Allah, Amin. iman kita akan terbangun. Ya. Manusia rohani kita akan terbangun Ya. dan akan semakin kuat, dan itu menuju kepada kedewasaan yang penuh. Ya. Saya berikan contoh sederhana. Kalau ada suatu benda, suatu barang, disuruh angkat barang itu kepada anak kecil, atau seperti ada speaker di depan saya ini yang tidak saudara lihat, tetapi ada speaker ini. Apabila diangkat oleh seorang anak kecil umur 2 tahun atau 3 tahun, dia tidak bisa mengangkatnya. Ya. Bagi anak itu adalah suatu pergumulan, Ya. beban terlalu berat. Tetapi jika seseorang yang sudah bertambah dewasa, misalnya anak tadi, saya yang memimpin pujian, dia mengangkat beban yang sama, dia mengangkat speaker yang sama, dia bisa mengangkatnya dengan mudah. Ya. Mengapa? Karena dia sudah bertumbuh, mulai menjadi dewasa. Iya. Ya. Jadi persoalannya bukan di masalah yang lain. Ya. Persoalannya kita bergumul atau tidak, tergantung kehidupan rohani kita. Ya. Sudah bertambah atau masih seorang bayi di Iya. hadapan Tuhan. Sehingga kita berkata, sulit hidup ini. Kita berkata, terlalu besar pergumulanku. Padahal sebenarnya terlalu kecil iman kita. Ya. Terlalu kecil manusia rohani kita. Sampai dikatakan oleh Amsal. Dikatakan Amsal di sana bahwa kecillah kekuatanmu kalau kita tidak mampu mengatasi berbagai macam hal. Ya. Oleh karena itu pentinglah kita sendengkan telinga kita, Amin. mendengarkan firman-Nya. Dan kita abaikan itu. Karena banyak orang mengabaikannya. Ya. Bahkan orang menganggap dia sudah tahu. Padahal kehidupan itu akan dilihat dari buah-buah yang terpancar dari kehidupannya. Amin. Bab yang Tuhan melihat bukan kita tahu, tapi kita sudah mempraktekannya dalam hidup ini. Ya. Apakah sudah teraplikasi? Sudah merubah kehidupan kita? Ya. Firman Allah ini. Bab banyak orang dia katakan dia sudah tahu, tapi ketika menghadapi masalah-masalah, dia mulai mengalami kegoncangan. Ya. Karena dia baru sampai tahu, belum meresap kehidupan Kristus di dalam pribadinya, Ya. belum merubah dia secara total, belum terjadi transformasi dalam hidupnya, masih ada konflik di dalam batin ini, sehingga firman belum bermakna di dalam hidupnya. Ya. Dia belum terbuka hati secara lebar kepada Tuhan, di mana kuasa firman Allah sanggup untuk mentransformasi kehidupan ini. Dan ketika dia mendengar, rajin mendengar firman-Nya, maka firman Allah itu akan masuk Amin. menjadi kekuatan bagi kehidupan, Ya. merubah dia, mentransformasi hidupnya. Dia semakin menjadi dewasa, dan kalau dia menghadapi pergumulan yang sama, dia tidak bergumul lagi, Iya. karena dia sudah kuat, sudah mampu memikul beban itu. Iya. Jadi masalahnya bukan di beban itu, Iya. sebab kata Yesus, kata firman-Nya, dia tidak akan memberikan melebihi kekuatanmu. Yes. Ya. Cuma orang itu terlalu manja dalam hidupnya. Orang berkata, mengapa beban ini terlalu banyak? Firman Allah berkata, dia memberikan tidak melebihi kekuatan daripadamu. Ya. Berarti siapa yang salah? Firman atau saudara yang salah? Firman atau orang yang suka mengeluh yang salah? Iya. Tapi yang ternyata firman itu adalah ya
Ya. Dan amin. Amin. Firman itu selalu benar Yes. karena sudah teruji 7 kali. Ya. Teruji dengan sempurna. Bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Dan kehidupannya sudah teruji selama 3,5 tahun. Bahkan dia berkembang dari kecil sampai umur 12 tahun dia di Bait Suci. Dan ada rahasia 18 tahun lamanya tersembunyi. Itu masa pembentukan. Dan sampai umur 30 tahun dia dewasa penuh. Amin. Dan dia melayani selama 3,5 tahun. Ya. Dia menghadapi berbagai macam hal. Dia menang. Menghadapi orang-orang Farisi dia menang. Menghadapi orang yang menentang dia menang. Ya. Orang-orang berdosa dia menang. Kepada orang-orang yang pelacur, orang-orang pemungut cukai, bahkan dia memenangkan mereka. Sampai dia mati, dia mengalahkan iblis itu. Jadi kehidupan Kristus itu sudah teruji Ya. waktu dia hidup di dunia secara manusia. Ya. Amin. Dan saudara harus selalu ingat kehidupannya yang sudah teruji itu sekarang dianugerahkan kepada saya Ya. dan saudara. Amin. Sehingga tidak ada percobaan yang tidak bisa diatasi, tidak ada tantangan yang tidak bisa ditembus, Iya. tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi dalam setiap perkara Ya. kehidupan manusia. Ya. Sebab dia telah mengambil rupa tubuh, dia telah hidup di dunia, dan dia telah alami semua yang paling berat sekalipun. Iya. Dan kehidupannya yang sudah penuh kemenangan itu, yang sudah teruji Iya. itu, dianugerahkan Amin. kepada kita. Itu yang disebut kasih karunia daripada Yes. Allah. Amin. Yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, Ya. tapi Kristus yang hidup, yang sudah teruji itu diam di dalam Ya. Paulus. Sehingga Paulus berkata, tidak ada lagi rahasia baginya, entah itu kekurangan, entah itu kelimpahan. Tidak ada rahasia bagi Paulus, Iya. sebab dia tahu kehidupan yang dia miliki sekarang bukan kehidupan Saulus, Ya. bukan kehidupan yang lama dia yang penuh pemberontakan. Ya. Tapi dia tahu kehidupan dia sekarang ini adalah kehidupan Kristus yang sudah teruji Ya. itu. Amin. Kehidupan itulah yang mau ditransferkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Iya. Karena itu milikilah kehidupan Kristus sepenuhnya itu. Dan bila kita berkembang penuh Iya. sampai kepenuhannya memenuhi kita. Amin. Sehingga semakin kita dewasa, semakin kita merasakan kehebatan Tuhan. Ya. Semakin kita dewasa, semakin ringan adanya Iya. apa yang kita hadapi, tantangan atau apapun. Tantangan bukan untuk ditakuti, Iya. tetapi untuk ditaklukkan. Iya. Seperti Daud menaklukkan Goliat. Yes. Dia tidak takut menghadapi Goliat. Sementara di pihak yang lain, orang Israel bersama rajanya yang dianggap hebat waktu itu, Saul, mereka ketakutan. Kenapa? Mereka andalkan kemampuan mereka sendiri. Iya. Daud dalam kesunyian di sana, dia dilatih oleh Tuhan. Iya. Dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang, dan dia mengalami kemenangan yang gila-gemilang. Amin. Dari kemenangan-kemenangan itu, sekarang dia ditampilkan di medan Ya. pertempuran yang lebih Iya. besar. Rahasia kehidupan kita seperti itu. Yes. Amin. Seringkali kita anggap remeh apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari. Hmm. Padahal itulah sarana Ya. Tuhan melatih kita Yes. Amin. di sana. Ya. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita Ya. menganggap remeh. Kita menganggap itu suatu kebetulan. Sehingga kita seringkali terkontaminasi dengan Iya. orang-orang. Kita Haleluya. terpancing dengan emosinya orang. Hmm. Padahal Tuhan luaskan di sana supaya ada penguasaan diri. Iya. Amin. Supaya kita mau katupkan mulut singa, Yes. beruang, dan lain-lain dengan cara Ya. kehidupan Kristus. Amin. Itu sebabnya hadapilah tantangan itu bukan dengan kehebatanmu. Iya. Hadapilah tantangan itu bukan dengan semua yang ada pada kita. Iya. Karena kita kain yang lara kebenaran manusia. Hadapi semua tantangan itu dengan kehidupan Kristus Amin. yang dianugerahkan kepada kita. Iya. Dan kehidupan Kristus itu kehidupan yang lebih daripada Yes. pemenang. Kalau itu kita kenakan dan kita Iya. hadapi tantangan dan pergumulan hidup itu dengan cara Tuhan, Ya.
dengan kehidupan Kristus yang sudah menang itu, Ya. dengan kehidupan Kristus yang sudah teruji itu, maka segala perkara menjadi ringan. Ya. Barulah kita akan mengerti maksud dari Yesus. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan Ya. enak dipikul. Amin. Maka engkau akan mengalami kelegaan. Ya. Apapun tantangan terjadi, ketika engkau semakin dewasa dalam Tuhan, justru akan semakin ringan. Ya. Karena yang hadapi adalah bukan engkau sendiri, tapi yang hadapi itu adalah Kristus di dalam engkau. Ya. Kekuatannya yang memampukan kita. Iya. Amin. Atau lebih tepat lagi, kekuatannya itu sekarang sudah menjadi kehidupan Yes. kita yang baru. Yes. Amin. Sehingga kita hadapi segala sesuatu bukan dengan cara kita Ya. tempo dulu, yang masih kanak-kanak rohani, yang mudah cengeng, yaitu sifat-sifat kekanak-kanakan kita. Ya. Tempo dulu. Tapi waktunya tidak perlu lagi kita seperti itu. Waktunya sudah berlalu. Ya. Sifat kekanak-kanakan kita mari kita buang. Yes. Mari kita tinggalkan. Ya. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13. Saya akan bacakan bersama saudara atau bisa dibacakan oleh Tirsa. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Marilah kita menjadi dewasa dalam Kristus. Ya. Dan marilah kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Sebab itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anak yang dewasa Ya. di dalam Dia. Sebab anak-anak yang dewasa inilah yang akan berikan jawaban Iya. bagi banyak orang. Amin. Sebab dunia menantikan anak-anak Allah yang menjadi dewasa Ya. dalam Kristus. Roma pasal yang ke-8. Kita buka Roma pasal 8. Ayat 19 sampai 20. Sebab dengan sangat rindu, Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya. Saat anak-anak Allah, Huyos, kita menjadi dewasa dalam Tuhan itu tampil. Iya. Ayat 20. 20. Karena seluruh makhluk Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. yang telah menaklukkannya. Ya. Tuhan sendiri yang sudah mengizinkan itu terjadi. Ditaklukkan dalam kesia-siaan. Tuhan tahan untuk sementara. Ya. Karena memang ada akibat dosa yang pertama. Iya. Anak yang pertama dipercayakan Tuhan di Taman Eden telah gagal. Ya. Sementara Tuhan menantikan penebusan itu lewat anak yang terakhir, Ya. yaitu Yesus Kristus atau Adam yang terakhir. Ya. Penebusan pun sudah terjadi. Di atas kayu salib, Yesus anak Allah, Dia telah memberikan suatu keteladanan, peranan penting bagi kita. Amin. Dia menjadi anak yang taat. Ya. Lewat Yesus inilah maka dunia dapat dilepaskan. Dan yang kita harus tahu, roh anaknya itu diberikan Ya. kepada kita. Amin. Supaya setelah Yesus anak Allah yang menjadi teladan itu telah naik ke surga, sekarang Dia kendaki Ya. ada anak-anak Allah yang Yes. berikutnya, Ya. saudara dan saya. Dan inilah yang dinantikan oleh makhluk-makhluk di Ya. dunia ini. Inilah yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Ya. Mereka menantikan pengharapan tentang anak-anak Allah Ya. yang dewasa di dalam, Yes. Amin. yang akan menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa. Nah, itu rahasia Allah akhir zaman. Jadi kita dibentuk ada tujuannya. Ya. Bukan sekedar kita menjadi orang percaya. Ya. Amin.
Kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa, Yes. segambar Ya. dengan anak Allah Yesus Kristus. Ada tujuan Tuhan. Ya. Amen. Itu pelayanan di ujung akhir zaman Ya. ini. Sebab setelah Tuhan izinkan ditaklukkan dalam kesia-siaan segala makhluk, segala manusia di muka bumi ini, maka di luar itu atau di samping itu, Tuhan sedang memproses membentuk anak-anak Allah yang berikutnya. Ya. Setelah Yesus, saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang berikutnya, Amen. yang mau dijadikan serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus, Ya. yang sudah menjadi pola itu, Yes. yang dari sorga telah diturunkan ke bumi, Amen. menjadi contoh dan teladan, supaya kita setelah kita dibentuk, kita ada garis patok, Ya. kita ada contoh. Ya. Yesus menjadi contoh bagi kita, Amen. supaya kita menjadi seperti Dia. Ya. Dan ketika kita sedang diserupakan untuk menjadi seperti Dia, inilah menjadi pengharapan untuk umat manusia di kolong langit ini. Ya. Mereka butuh kita yang sudah terbentuk. Sebabnya ketika kita sedang dibentuk ini, kita sabar dalam segala sesuatu, kita tahan untuk diuji, karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Amen. Karena untuk pekerjaannya di ujung akhir zaman ini, Ya. menjadi generasi yang akan menyelesaikan, Yes. sehingga disebut finishing generation. Ya. Itu sama dengan rumah. Biasa itu rumah arsitek bangun atau ahli bangunan bangun, sudah mau hampir selesai, tinggal finishing, Ya. tinggal penyelesaian akhir. Dan itu dianugerahkan kepada generasi yang hidup di ujung akhir zaman ini. Bukankah generasi itu adalah saudara-saudara saya, kita sekalian? Ya. Generasi untuk menyelesaikan pekerjaan, Amen. finishing generation. Yes. Pekerjaan itu sudah dibangun oleh Tuhan sejak 2000 Ya. tahun yang lalu. Ya. Itu tubuhnya secara rohani. Itu gereja yang kubangun, kata Yesus. Ya. Dia sedang membangunnya. Jadi ujung akhir diselesaikan menjadi finish. Ada orang yang mengakhiri atau menyelesaikannya, dan dia percayakan itu adalah kepada tubuhnya sendiri. Ya. Saudara dan saya sudah menjadi anggota tubuhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini Amen. otoritas yang Tuhan anugerahkan, menyelesaikan pekerjaannya di ujung akhir zaman. Ya. Itu sebabnya kalau kita dibentuk untuk menjadi serupa segambar dengan anaknya Yesus Kristus, mari kita bersabar, Ya. kita tabah, supaya menjadi seperti gambarnya, Amen. menjadi seperti kehendaknya. Kalau kita sudah mengerti maksud dan tujuan Tuhan ini, maka kita tidak akan banyak ngomel. Ya. Ketika Tuhan bentuk, kita tidak akan banyak protes. Ya. Ketika Tuhan sedang menyelesaikan bagi kita, Amen. kita tidak akan banyak untuk berfoya-foya Ya. atau hidup secara sembrono. Ya. Tapi kita mau pusatkan hati kita, Yes. kita mau fokus kepada tangan Tuhan Ya. yang Amen. membentuk kita. Sebab kata Petrus, kita merendahkan diri ke bawah tangannya yang kuat itu. Ya. Untuk apa tangannya yang kuat? Karena tangan yang kuat itu membentuk kita, Ya. mengukir kita. Yes. Amen. Dalam kehidupan rohani kita sedang diukir, sedang dibentuk oleh Tuhan Ya. untuk tujuan Tuhan Haleluya. akhir zaman ini, menyelesaikan pekerjaannya, supaya karya Kristus yang sudah Tuhan kerjakan itu akan digenapi di dalam gerejanya sendiri. Ya. Saudara dan saya lah yang dianugerahkan Tuhan untuk menjadi pelaksana, Ya. untuk penggenapan akan pekerjaannya di ujung akhir zaman ini. Sebabnya Tuhan masih beri kesempatan, memberikan waktu kepada kita. Marilah kita gunakan waktu yang ada. Ya. Dalam kitab Efesus dikatakan sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan dalam Efesus pasal yang kelima. Dalam surat Efesus pasal yang kelima dikatakan begini. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Boleh dibacakan lagi? Tetapi segala sesuatu
yang sudah ditelanjangi oleh terang itu Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Bahwa kita diciptakan, kita dibentuk Tuhan untuk tujuan Tuhan. Dan karena kita generasi yang hidup di ujung akhir zaman ini, Tuhan maksudkan kita akan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Finishing generation. Saudaralah yang dipercayakan Tuhan. Kita semua dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, amin. Kita menyelesaikan itu bukan dengan kemampuan kita. Yes. Itu pentingnya keterhubungan kita dengan Bapa Sorgawi. Selalu ada hubungan dengan Tuhan. Selalu ada doa, ada hubungan. Sebab inti daripada doa itu adalah hubungan. Sebab manusia roh kita diciptakan Tuhan, ada komunion. Yes. Ada hubungan yang langsung dengan Tuhan. Amen. Setelah kita dibaharui oleh Tuhan. Adam dan Hawa waktu diciptakan di Taman Eden, sebelum dosa ada, mereka ada hubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan melewati mereka, Tuhan bercakap-cakap dengan mereka, sebab tidak ada penghalang antara mereka dengan Tuhan. Mereka diciptakan segambar dengan Tuhan, gambar Allah di bumi. Maka tidak segan-segan Tuhan berbicara dengan mereka, karena mereka hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya mari kita bangun kehidupan rohani ini, supaya kita ada hubungan dekat dengan Dia. Sebab Dia sudah lama menantikan kita. Dia sudah lama menantikan kita untuk kita berhubungan dengan Dia, untuk kita bersekutu dengan Dia, untuk kita komunikasi dengan Tuhan. Amen. Bukan cuma secara satu arah, tapi Tuhan mau ada komunikasi dua arah. Mengapa? Kita adalah anaknya. Amen. Dia sudah angkat kita menjadi anaknya. Dan kalau anak, kita mewarisi janji-janji daripada Bapa itu. Bahkan kalau kita dewasa penuh, kita akan mengerti bahwa kalau kita sudah menjadi anak yang dewasa, apa yang Bapa punya juga menjadi kita punya. Amin. Itu dalam Lukas pasal 15 ayat 31. Ketika Bapa itu berkata kepada anak yang tua, ada dua anak yang bungsu terhilang, tapi sebenarnya juga yang terhilang adalah anak yang tua. Dia terhilang di tengah-tengah keluarga. Apanya yang hilang? Hatinya hilang. Hatinya tidak cukup dekat dengan bapaknya. Dalam ilustrasi yang Tuhan gambarkan dalam Lukas pasal 15 itu, bagaimana anak yang sulung itu tidak cukup dekat dengan bapaknya, sekalipun dia secara fisik selalu ada bersama-sama dengan Bapa. Maka Bapa itu berkata dalam Lukas 15 ayat 31, nanti saudara baca di rumah, dikatakan, hai anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, sehingga apa yang aku punya, engkau punya. Kalau kita sudah terkonek akurat dengan Tuhan, engkau menjadi anak Allah yang dewasa. Maka apa yang Bapa di surga punya, menjadi engkau punya. Oleh karena Kristus. Sebab itu juga terjadi kepada Yesus. Ketika dia menjadi anak, dia menjadi contoh untuk kita. Dia menjadi teladan untuk kita. Amen. Karena itu dia katakan kepada murid-muridnya, ikutlah
aku. Ya. Maka aku akan jadikan kamu penjala manusia. Mereka belum langsung menjadi penjala manusia waktu ikut Yesus. Mengapa? Karena mereka dibentuk lebih dahulu Ya. oleh Tuhan. Follow me. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will make you. Aku akan buat engkau. Ya. Berarti untuk menjadi penjala manusia harus dibentuk dulu oleh Tuhan. Ya. Amin. Harus dibuat dulu oleh Tuhan. Menjadi bejana yang seperti kehendaknya. Ya. Menjadi dewasa penuh. Dan setelah mereka diajarkan firman Tuhan, diberikan firman Allah, impartasi kehidupan dalam hidup mereka selama 3,5 tahun, baru mereka diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Baru Roh Kudus secara kondusif bekerja kepada mereka yang sudah menerima firman Allah. Maka kenapa firman Roh Kudus bekerja, maka terjadi kegerakan Allah pertama di Yerusalem dan sekitarnya. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi ujung akhir zaman ini akan terjadi hal yang sama. Kegerakan Allah di ujung akhir zaman ini adalah kegerakan firman dan rohnya. Amen. Yang bekerja kepada setiap individu yang mau terbuka hatinya kepada Tuhan. Amen. Bila saudara yang mendengar firman Allah ini, hatimu terbuka kepada Tuhan, dan bila firman yang sudah disampaikan mendapat bagian dalam kehidupan kita, dan roh Allah turun atas kita, biarlah dia menjadi kondusif bekerja kepada kita yang sudah penuh dengan firman Allah, menjadi dewasa di dalam Tuhan, jadi generasi yang akan menyelesaikan pekerjaannya, finishing generation. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini untuk menjadi finishing generation, bahwa adalah kehendak Allah kami melayani Tuhan di ujung akhir zaman ini. Kami setia untuk mendengarkan firman Allah. Mau diisi kehidupan kami dengan kehidupan yang dari Tuhan sendiri. Bila firman Allah mendapat tempat dalam pribadi kami, memenuhi kami dengan firman Allah. Dan tiba saatnya ketika Tuhan akan pakai kami, Roh Kudus akan kondusif bekerja dalam hidup kami, dan kami jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bukan cuma keluarga kami Tuhan, tapi dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami menjadi berkat untuk banyak orang. Biarlah berkat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kami sekalian, kepada semua yang mendengar firman Allah ini, menjadi bagian dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.